beneran, jadi saya pastikan hadiahnya juga beneran, nggak bercanda. Jadi bukan kontrak belaka ya Pak ya, perlu digarisbawahi ya. Dan selanjutnya, Mas Vicky mau katanya. Ya, perlu diketahui juga, pertandingan saya dengan Aska itu bukan kalah KO, kali kalah TKO. Dan itu memang adanya cedera di lutut sebelah kiri saya waktu ronde pertama terkilir. Saya sebagai umat muslim, demi Allah, itu memang terjadi sebenar-benarnya. Bahkan saya sampai dirawat di salah satu rumah sakit. Itu semuanya memang terjadi apa adanya. Jadi terserah kembali kepada opini dan pikiran kalian, ini menganggapnya seperti apa. Tapi yang pasti, apa yang saya lakukan selama ini, Aldi Taher, Aska, bahkan saya sampai kepukul beberapa kali, kita itu nggak pernah bisa mengendalikan 3 menit di atas ring dengan mudah. Ini yang perlu menjadi pelajaran buat semua. Dan apa yang saya lakukan selama ini rangkaiannya adalah benar-benar pertandingan sebenar-benarnya. Cuma kalau untuk lawan Aska, harusnya tujuan saya itu bukan Aska. Karena biar bagaimanapun ada rasa sayang dia, ada rasa sayang saya kepada dia. Yang saya sebenarnya tunggu-tunggu dan harapkan setelah saya mengalahkan ketiga orang ini, nama Deddy Corbuzier adalah ada di Seladang Bangsa. Terima kasih. Panas, tujuannya ke sana ya. Rekan-rekan media apakah ada? Misteri umat nggak ada, itu mungkin siluet aja ya, jadi nggak, masih misteri, nanti akan jadi gebrakan baru. Lalu kalau untuk metode pertandingan mungkin dari tim official bisa sedikit menjelaskan. Boleh mungkin Bapak Dace menjelaskan mengenai teknis 1 lawan 3 itu. Ya, ini show ya, show. Jadi tentu kami dari Federasi Tinju Indonesia akan mengawasi dengan baik dan tentu akan mengikuti ini karena ini adalah pembinaan dan pengembangan atlet, sehingga kita akan mengatur ketika pada saat technical meeting dari tim pemadam tanggal berapa nih Pak? Tanggal 17 ada situ. Tentu tidak mungkin tiga-tiganya langsung naik ke atas ini. Jadi nanti akan misteri lah bagaimana pertandingannya. Jadi nanti tunggu nanti. Ya. Jadi pastikan untuk menonton pada tanggal 19 November 2. Saya tampil di sini, tentu sudah ada kriteria penilaian dari penyelenggara. Lalu kemudian saya secara gentle memang mengatakan musuh bebuyutan saya itu ada di Hotman Paris Utapea, bukan pada yang lain. Nah, karena itu untuk lebih seru, di luar kami bertarung secara hukum di meja hijau dan atau di public opini, ini persen to persen di atas ring juga oke. Dan sama-sama orang Batak lagi. Ayo. Jadi kalau saya secara jujur tidak ada masalah dengan yang lain, termasuk dengan anak ini. Ini orang cari-cari masalah sama saya. Saya nggak kenal dia, siapa dia, tapi cari masalah sama saya. Urusan bini saya dicampurin. Dia ditiduri 4 tahun nggak dinikahi orang. Kalau saya nikahi, malu-maluin. Ya, itu aja. Jadi secara pribadi saya katakan, Hotman itu saya duga keras terlibat dengan urusan saya dengan Richard Lee. Dan tadi persidangan kami tadi secara tidak sengaja kuasa hukumnya membuka laptop, tertulis di situ DPN Indonesia, Dewan Pengacara Nasional Indonesia, yaitu diduga keras orangnya Hotman. Jadi terbukti sudah, ini orang cari masalah terus, sama kayak dia dicari masalah. Bukan pasti layani orang yang rada-rada saya duga terganggu jiwanya, ya. Terjawab ya sudah Cukup, ya. ya. Sudah terjawab. Saya Masih kira ada itu, ya. kan rekan-rekan media yang ingin bertanya lagi di Jadi sini. saya kira itu yang paling urgent dari saya, ya. Jadi bukan saya mau menampilkan diri, tapi ada penilaian yang sportif. Saya kalau bisa menangkap bahasa dari penyelenggara Pak Rudi, kemudian dari penyelenggara apakah orang bidang kesehatan dan juga tentang federasinya, kita harus sportif, sportif di atas ring dan sportif menjalan naik ring, termasuk yang preskon itu. Tunjukkanlah moralitas Anda di sini. Jangan cari masalah di tempat orang yang urusannya beda. Itu yang paling urgent. Oleh karena itu, saya minta agar semua penonton, sebagaimana disampaikan, ini adalah tontonan menarik dari para orang-orang yang kontroversial di public figure. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih sekali. Untuk tanding nanti tentunya nggak pakai baju kayak gini karena nggak bebas nanti.
Jadi nanti memang saya berusaha untuk seperfect mungkin dan sekencang mungkin mukulnya. Maka dari itu memang nanti akan lepas baju dan nggak pakai wig juga. Jadi memang beneran serius tanding seperti itu. Iya, karena itu memang mengikuti secara profesional. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk pemilihan para petinju, sebenarnya kita sudah melakukan asesmen secara internal dan ini adalah salah satu acara di Pesulap Merah Productions, yaitu adalah Ring Merah. Ring Merah ini edisi perdananya adalah gladiator boxing show, yaitu adalah pertandingan tinju. Kedepannya bukan hanya tinju, bisa jadi adu sulap, adu dance, adu stand up, atau adu kebal, atau apapun pembuktiannya di Ring Merah ini. Jadi ini adalah acara perdana, yaitu gladiator boxing show. Untuk pemilihan petinjunya sendiri itu tadi udah internal secara tim kita melakukan assessment. Jadi secara kolektif dilakukan pemilihan. Terima kasih. Iya, terima kasih. Pertama tentang mistis, saya pribadi skeptis terhadap hal tersebut. Jadi memang di Ring Merah ini saya akan buktikan totalitas apapun yang saya bisa buktikan. Jadi nanti lihat di ring aja sih. Kalau untuk rasa takut nggak ada sama sekali. Kalau untuk rasa takut nggak ada sama sekali. Dan menurut kamu kenapa sih sampai saat ini Jindan kok belum datang juga? Apakah menurut kamu dia berubah pikiran kah atau bagaimana? Mungkin semalamnya nggak bisa tidur jadi sampai sekarang belum bangun. Oke, jadi menurut kamu dia berpikir dulu. Ada yang bisa tidur bro. Axel, Ya. ingat ya, gue ini nggak melawan tapi jangan dicoba. Oke, mungkin boleh duduk di sebelahnya Bang Rasman ya. Sebenarnya nih ada masalah apa sih? Kamu dengan Pesulap Merah tuh ada apa sih? Jadi Bang Marcel ini menyebut kata-kata dukun itu tidak menggunakan oknum. Oke. Jadi berapa persen yang Marcel selidiki tentang dukun cabul atau 50%? Apa itu udah semuanya? Gitu. Oke, jadi kamu tidak setuju dengan opini dia itu? Ya, harusnya menggunakan kata oknum. Oke, harus menggunakan kata oknum. Nah, tapi kan kamu ini gimana sih? Korelasinya gimana sih? Kalau kebal harusnya kan nggak luka-luka gitu. Jadi orang kebal itu ternyata bisa luka-luka juga atau gimana sih? Berarti pada saat nanti misalkan di ring kamu ditonjok sama Pesulap Merah, kebal tapi biru-biru, gitu nggak sih? Enggak, soalnya aku pengen tahu beneran. Iya. Jinan, saya mau ngingetin, tangan saya bukan jarum, jadi nggak akan bengkok. Ya mungkin boleh dijawab dulu. Jadi kebal itu artinya apa? Mungkin pertanyaan aku aja yang dijawab ya. Ini Pesulap Merah udah biarin aja kan, tunggu tanggal 19 ya. By the way belum tanda tangan kontrak loh ya. Oke, jadi kebal itu tuh artinya apa sih? Ditonjok nggak berasa tapi tetap biru, atau ditonjok berasa tapi ya udah, gimana sih sebenarnya? Kalau menurut gue pribadi sih boleh dicoba. Dan ingat ya, orang itu memiliki ilmu setinggi-tinggi pun apa manusia itu pasti ada yang lebih jago lagi. Dan ingat, ilmu itu tidak ada kata penutup. Ya, ingat ilmu tidak ada kata penutup. Oke, ini sebenarnya pertanyaan saya nggak dijawab ya. Apakah artinya misalnya merah-merah lompong? Ente kadang-kadang. Nggak bisa sebentar. Mungkin rekan-rekan di sini boleh ditengahkan. Oke, madep depan dulu ya. Madep depan dulu. Oke. Hadap-hadapan. Kembar. Katanya benar-benar dilihat karena ini tandanya kalian respect dengan fighters lainnya. Kalian respect dengan lawan kalian. Tangannya mana tangannya? Ya. Kamu jangan lihat saya Jindan. Kurang cakep apa Pesulap Merah? Harap dilihat, harap dipandangi. Ayo, kadang-kadang. Hidup Jindan. Tolong Jindan lihat benar-benar karena kalau nggak stare down momennya bukan jadi stare down ini. Oke. Om Jabar Hong. Bagaimana sudah diabadikan ya rekan-rekan media? Boleh salaman sebagai rasa sportivitas, sebagai rasa profesional, mungkin boleh salaman. Om Jabar Agak Hong. ikhlas ya ini ya, karena kita perlu fotonya loh, mungkin boleh salaman.
tahan salamannya, tahan dulu, harus dilihat, dipandang satu sama lain. Tapi hati-hati mau dibaikan. Gimana maksudnya? Oke, baik. Sudah ya, cukup ya rekan-rekan media. Oke, boleh turun dari panggung keduanya. Terima kasih pesulap merah dan The Gladiator. Ini kok yang warna birunya si kubu biru nggak ada yang mau naik ya? Tahan, stare down momennya belum nih. Ini satu lagi mana? Rekannya satu lagi mana? Sabar ya. Oke, boleh dimulai stare down momennya. Harus dipandang mata lawannya ya. Pandang matanya dong. Ini 3 lawan 1 loh ya. Waduh, ini yang kelihatan berapi-api nih Bang Dodi Sudrajat. Kalau Bang Rasman seperti mau foto selfie dia senyum-senyum aja. Ngeri. Jangan di sini, jangan di sini. Oke, mungkin semuanya bisa kasih begini 3 lawan 1. Oke, Bang Vicky, boleh Bang Vicky? Difoto dulu, difoto dulu. Tahan. Terima kasih Bang Vicky Prasetyo, Bang Praga, Bang Rasman dan Jus terbaik kamu. Si DP kemarin tuh ditanyain nggak berani, mereka mah bacot doang. Sekarang yang depan muka aja deh. Bu Ade, berani nggak lawan saya Bu? Berani nggak? Oh ya udah, bilang aja takut nggak berani. Ya udah ayo maju. Masa sih sama Aisyah aman bagus, tapi berani apa enggak? Berani nggak? Aman dong. Aman. Dia berani nggak? Tapi berani nggak? Enggak berani nggak? Satu kata aja, berani atau enggak? Satu kata aja, berani atau tidak? Berani apa enggak? Enggak berani apa enggak? Berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Maya nggak berani. Gimana sih abang sama bininya sama aja? Abang. Deris, mungkin bisa berikan pose terbaik kamu nih untuk lawan kamu, nantinya kita belum tahu siapa. Tahan dulu ya. Denis, ini satu pertanyaan terakhir nih ya. Kenapa jadi gue yang dimarahin? Agak berani sama lu, ngomongnya aja kesan lu kagak pakai mic. Denis, gini, aku pengen minta statement kamu nih ya. Siapa nih yang nantinya jadi lawan kamu? Mungkin kamu bisa tulis di Instagram kamu, siapapun yang akan jadi lawan kamu udah siap. Dan mungkin ada yang pengen kamu tantang, tapi harus perempuan juga. Kaki nggak bisa kan? Gak bisa, dia udah ada lawannya, udah ada pasangannya juga. Sebenarnya pengennya lawannya bininya Rasma, cuman nggak berani. Kalau nggak semua bininya kumpul di satu deh, gue sendiri nggak apa-apa. Oke, selain itu gak ada lagi ya. Mumpung Pak Rudi masih nyari nih siapa yang jadi lawan kamu. Kan udah dibilang, ada nggak masalahnya yang berani sama gue? Kan kagak ada. Oke. Tahan ya, Pak. Emang Misteri guest-nya. Nanti Ada kita misteri guest. akan ada itunya lagi, ada acaranya lagi khusus buat ini. kalau kriterianya cocok sama siapa sih Pak? Waduh, itu ya masih kan rahasia. kriteria kan boleh dong Pak. Mungkin ya perempuan tadi kan udah disebutin kriterianya tidak berhijab mungkin ya. Iya. Namanya bukan yang itu atau orangnya seperti apa sih kira-kira cocok sama Denis? Iya, ini nanti, ini misteri nanti karena Denis ini kan salah satu kita punya main match nih, jadi nanti masih misteri. Tapi Bapak benar ya, kalau dia nggak tahu lawannya siapa nih? Nggak tahu. Jadinya jagoan. Oke. Siap. Soalnya kalau ece-ece bukan lawan lo ya. Nah, kasihan dianya. Oke, baik kalau begitu. Silahkan kembali ke tempat, boleh turun dari panggung. Baiklah, kalau begitu, yang agak merapat ya satu sama lain.